Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya membuat nastar ekonomis dengan menggunakan tepung 500 gram. Ini hasilnya cakep banget, ngeprul dan lumer di mulut. Oke, kita langsung saja lihat cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga. Tonton terus video ini sampai selesai. Yang pertama, di dalam wadah kita masukkan 400 gram butter mix margarin, bebas menggunakan butter atau margarin merek apa saja ya. Setelah itu kita tambahkan 90 gram gula halus. Ini saya ayak terlebih dahulu karena biasanya pada gula halus itu rentan menggumpal. Setelah itu kita aduk dan campurkan dengan menggunakan spatula hingga tercampur rata. Kalau teman-teman mau menggunakan mixer boleh banget ya. Ini saya cukup menggunakan spatula seperti ini. Nah, jika adonannya sudah mulai halus dan tercampur rata, selanjutnya kita tambahkan 3 kuning telur. Dan kita aduk kembali menggunakan spatula hingga kuning telurnya tercampur dengan bahan yang lainnya. Nah, jika kuning telurnya sudah tercampur, selanjutnya saya akan tambahkan 30 gram susu bubuk dan 100 gram tepung maizena. Ini saya ayak juga supaya tidak ada yang menggumpal. Jika sudah, kita aduk dengan menggunakan spatula hingga semua bahannya tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, kita akan masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah ya. Ini saya masukkan bertahap sambil diayak. Setelah itu kita aduk hingga tercampur semua bahannya. Nah, ini saya masukkan kembali semua sisa tepung terigunya. Kita ayak lagi. Dan supaya lebih mudah mencampurkannya, di sini saya akan mencampurkan adonannya menggunakan tangan seperti ini ya. Kita aduk dan campur rata hingga nanti adonannya bisa dikepal dan bisa dibentuk. Tidak usah terlalu lama mengaduknya ya. Jika adonannya sudah bisa dikepal dan sudah bisa dibentuk seperti ini sudah cukup adonannya. Selanjutnya siapkan sendok takar. Saya menggunakan sendok takar yang 5 ml. Ambil atau bagi adonannya per 1 sendok takar. Ini per 1 sendok takarnya ini kalau ditimbang beratnya lebih kurang 7 gram per adonannya ya. Jika teman-teman ingin nastar yang lebih kecil, boleh menggunakan sendok takar yang ukuran 2,5 ml. Pokoknya disesuaikan untuk ukuran nastarnya, bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Kita lakukan hingga selesai, hingga adonannya habis. Nah, ini sudah semua ya. Selanjutnya siapkan selai nanas yang sudah dibulat-bulatkan seperti ini. Ini per 1 bulatan selai nanasnya kalau ditimbang beratnya lebih kurang 4 gram ya. Setelah itu ambil 1 adonan, kita pipihkan seperti ini. Letakkan selai nanas di atasnya. Kita tutup selai nanasnya dengan adonan nastarnya hingga tertutupi sempurna, jangan sampai ada yang bolong. Nah, jika sudah, kita pulung atau bulatkan menggunakan tangan seperti ini ya, hingga nastarnya licin dan membulat sempurna. Kita lakukan tahap ini hingga selesai. Kita pipihkan adonannya. Setelah itu kita letak selai nanas di bagian tengah. Tutup selai nanasnya dengan adonan. Tutup rapat. Pastikan tidak ada selai nanas yang terlihat ya. Jika selai nanasnya sudah tertutup rapat, kita bulatkan hingga permukaan nastarnya licin dan membentuk bulatan yang sempurna. Kita lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini loyangnya sudah penuh ya. Ini akan langsung kita panggang.
Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit. Kita akan panggang adonannya ini di suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah selama 30 menit. Nah, ini karena saya menggunakan 2 loyang sekaligus ya. Jadi nanti per 15 menitnya loyangnya akan saya tukar posisinya. Nih, loyang di atas kita pindahkan ke bagian bawah dan sebaliknya loyang di bawah kita pindahkan ke bagian atas. Jadi untuk total pemanggangannya ini lebih kurang 30 menit ya, atau bisa disesuaikan dengan oven teman-teman masing-masing. Nah, setelah 30 menit kita keluarkan loyang berisi kue nastarnya. Setelah itu kita diamkan hingga nastarnya ini dingin, baru kita beri olesan di atasnya. Sambil menunggu nastarnya dingin, kita akan buat olesannya. Untuk olesannya saya menggunakan 2 kuning telur dan 2 sendok makan minyak goreng. Sebenarnya untuk satu resep ini saya menggunakan 3 kuning telur ya. Nanti pada akhir saya tambahin lagi 1 kuning telur dan 1 sendok makan minyak goreng. Beri pewarna makanan warna kuning secukupnya, tapi ini opsional. Biar lebih terang dan lebih cantik saja warnanya. Kita aduk hingga tercampur rata. Nah, jika ini sudah siap, kita oleskan di atas nastarnya. Jika nastarnya sudah dingin seperti ini nastarnya sudah dingin ya, ini sudah siap kita beri olesan. Olesi permukaan nastar dengan bahan olesan kuning telur. Lakukan hal yang sama hingga selesai pada semua permukaan nastarnya ya. Jika olesan pertama sudah kering, supaya lebih cantik, olesi kembali permukaan nastar dengan bahan olesan kuning telur tadi. Ini supaya hasilnya lebih glowing ya. Tapi kalau teman-teman hanya mau menggunakan 1 kali olesan, nggak apa-apa, bisa disesuaikan dengan keinginan. Kita lakukan hingga selesai pada semua nastarnya. Nah, jika semuanya sudah selesai, kira-kira seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan panggang kembali. Sebelumnya saya sudah panaskan oven 10 menit. Kita panggang kembali adonan di suhu 130 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah selama 15 menit. Ini karena saya memanggang 2 loyang sekaligus, jadi nanti per 7 menit loyangnya saya tukar posisinya ya, sama seperti pemanggangan pertama tadi. Jadi untuk total pemanggangan kedua ini lebih kurang 15 menit, atau bisa disesuaikan dengan oven yang teman-teman gunakan masing-masing. Nah, setelah 15 menit kita keluarkan loyangnya. Selanjutnya nanti akan saya panggang kembali sisa adonan yang belum dipanggang. Nah, ini dia hasilnya. Nah, selagi nastarnya ini masih panas, supaya lebih cantik dan lebih glowing hasilnya, saat masih panas kita kuas-kuas pelan bagian atas nastarnya. Gunakan kuas yang bersih dan lembut ya. Kita lakukan hingga selesai. Nah, ini dia hasil kue nastarnya. Cantik banget, dan ini benar-benar super ngeprul dan lumer di mulut. Pokoknya resep ini pas, cocok banget dan rekomen banget buat teman-teman coba di rumah ya. Satu resep ini saya mendapatkan lebih kurang 3 toples tabung ukuran 1000 ml. Nih, hasilnya cakep banget.
Ini masih ada 2 loyang lagi yang masih di oven, jadi ini baru setengah dari resep ini ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah, semoga resep ini bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.